kalian tidak sarapan, padahal sarapan itu sangat penting, tidak boleh dilewatkan. Kenapa? Apalagi di umur-umur sekalian ini, anak-anak ini, sarapan itu sangat penting. Karena di sekolah itu kalian memerlukan energi, memerlukan tenaga. Karena kalian mau beraktivitas di sekolah. Kalau kalian tidak sarapan, nanti di sekolah jadi mengantuk, belajarnya tidak konsentrasi. Ya, besok lagi saya mau semua sarapan ya. Oke? Oke. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, ketuanya tolong disiapkan dulu. Istaitu hayyana qira'at wa qablas. Doa selesai. Oke. Anak-anak, hari ini siapa yang tahu kita akan mempelajari pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kita melanjutkan materi di pekan yang sebelumnya. Ada yang ingat pekan kemarin kita mempelajari apa? Tentang mendengarkan pengalaman. Ada yang masih ingat pengalaman itu apa? Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami. Sekarang siapa yang punya satu pengalaman lucu? Saya. Pengalaman lucu ya. Siapa yang punya pengalaman yang sedih? Saya. Siapa yang punya pengalaman yang menyenangkan? Oke, semua pasti punya pengalaman. Oke, silakan turunkan tangannya. Nanti di akhir pembelajaran akan ada tugas anak-anak menceritakan pengalaman. Ya, silakan modul bahasa Indonesia-nya dikeluarkan. Nah, boleh dibuka halaman 7. Di situ judulnya menceritakan pengalaman. Sekarang sebelum masuk ke ceritanya, saya mau menjelaskan nih apa tujuan dan manfaat dari mempelajari kalian bercerita atau menceritakan pengalaman. Yang pertama, agar anak-anak bisa mengungkapkan pikiran, bisa mengungkapkan perasaan, bisa mengungkapkan pengalaman kalian secara lisan. Tahu lisan? Lisan itu dari mulut langsung dan bercerita. Jadi nanti akan ada beberapa anak yang maju menceritakan atau membaca sebuah pengalaman yang akan sudah sediakan nanti. Tujuan yang kedua, kalian diharapkan bisa menulis ulang cerita dengan mengisi bagian-bagian yang rumpang. Rumpang itu yang kosong. Nanti ada soal, dia tuh ada yang rumpang, ada yang kosong. Kalian lengkapi sesuai dengan cerita ya. Lihat ke papan tulis. Menceritakan pengalaman. Di situ ada pengalaman Rasulullah lagi. Rasulullah SAW. Kalau pekan kemarin judulnya apa? Allah menyucikan hati Nabi Muhammad kecil. Sekarang pengalaman yang dialami Rasulullah adalah Allah menjaga Rasulullah dari maksiat. Jadi di sini ada cerita Rasulullah pada zaman dahulu, pada masa para sahabat, Allah itu menjaga Rasulullah dari maksiat. Ketika Rasulullah mau melakukan maksiat, tapi Allah jaga. Bagaimana ceritanya? Yang mau baca kanan? Ibu Sandra. Ustazah akan pilih satu anak, beberapa anak deh maju menceritakan kisah di depan ya. Yang pertama Mbak Calia, silakan Mbak Calia maju. Berdiri di sini. Bacakan dengan kuat ya ceritanya ya. Ya. Iya dari judul.
dalam benakku keinginan untuk melakukan lebih dari 2 kali apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian aku tidak pernah lagi menginginkannya sampai Allah memberiku kehormatan sebagai Rasul. Suatu hari aku berkata kepada seorang temanku ketika mengembala di perbukitan Mekah. Aku ingin turun ke Mekah dan bersenang-senang sebentar dengan anak-anak di sana. Temanku menjawab, baiklah. Aku pun turun sampai melewati rumah pertama penduduk Mekah. Ketika aku mendengar suara nyanyian, aku bertanya, apa itu? Ada resepsi pernikahan laki ini dan perempuan itu. Maka aku duduk untuk mendengarkan. Tidak lama kemudian Allah menutup pendengaranku dan aku jatuh tertidur. Oke, tadi setelah anak-anak membacakan pengalaman, sudah dipahami, sudah lancar juga membacanya, sudah dicoba maju ke depan juga. Sekarang anak-anak buka halaman 9. Di situ ada ayo berlatih 1.1. Silakan dikerjakan. Kalau sudah nanti dikumpulkan ya, Nak ya. Sudah selesai mengerjakan ya? Kalau sudah nanti dikumpulkan akan dinilai ya. Sekarang sebelum kita sampai ke modul, Ustazah mau pancing-pancing sedikit nih. Silakan tutup dulu modulnya. Tutup modulnya. Tuh, ada yang ingat Rasulullah itu mau ngapain waktu dia minta tolong temennya menjaga kambing? Mau bersenang-senang dengan anak-anak. Setelah Rasulullah jalan menuruti bukit, melewati sebuah rumah. Di situ Rasulullah mendengar apa? Mendengarkan sebuah nyanyian. Oke, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, anak-anak sudah bisa mengomentari komentar sederhana tentang cerita pengalaman yang tadi sudah kita baca. Anak-anak juga sudah bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan rumpang yang tadi sudah disediakan pada modul. Jadi pembelajaran hari ini sudah sukses ya. Untuk pekan depan insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran matematika. Disiapkan modulnya, jangan sampai ketinggalan ya. Apabila hari ini Ustazah ada kesalahan pengucapan atau penjelasan, Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.